Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bayu Purnama Putra. Kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai strategi pembelajaran dan motivasi belajar yang disampaikan dalam workshop pelatihan keterampilan dasar teknik instruksional bagi dosen PT oleh Dr. Sihabudin Said MSI. Jadi tujuan umum dari workshop ini yaitu yang pertama, peserta workshop pekerti diharapkan mampu memahami dan mengembangkan strategi pembelajaran. Yang kedua, memotivasi diri dan mahasiswa untuk terus belajar. Lalu tujuan khusus pembelajarannya yang pertama yaitu menjelaskan strategi pembelajaran di perguruan tinggi. Yang kedua, menjelaskan motivasi belajar di perguruan tinggi. Yang ketiga, menjelaskan tuntutan belajar di perguruan tinggi. Lalu yang pertama kita akan membahas apa itu definisi dari strategi dan pembelajaran. Nah, strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu. Lalu, definisi dari pembelajaran adalah proses interaksi antar mahasiswa dengan dosen, antara peserta didik dengan pendidik, dan sumber belajar pada lingkungan belajar yang tercantum pada pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Lalu, apa itu dosen? Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama yaitu mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Hal ini tertuang pada pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Lalu, bagaimana dengan kualifikasi dosen tersebut? Nah, sebelumnya kita akan menjelaskan mengenai definisi mahasiswa. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi. Hal ini tertera pada pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Lalu, pembelajaran sendiri adalah suatu proses atau kegiatan yang sistematis yang bersifat interaktif dan komunikatif antara dosen atau pendidik dengan mahasiswa atau peserta didik di kelas, dihadiri secara fisik oleh dosen ataupun tidak, untuk menguasai kompetensi yang telah ditentukan. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Zainal Arifin. Nah, menurut Dimyati dan Mujiono, pembelajaran adalah suatu kegiatan dosen secara terprogram dalam desain instruksional untuk membuat mahasiswa atau peserta didik belajar secara aktif yang menekankan pada penyediaan sumber belajar. Lalu, apa itu definisi strategi pembelajaran? Nah, strategi pembelajaran adalah komponen umum dari suatu rangkaian materi dan prosedur pembelajaran yang akan digunakan secara bersama-sama oleh dosen atau pendidik dan mahasiswa atau peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Hal ini diungkapkan oleh Dick dan Carey pada tahun 2012. Kemudian, Hilda juga mengungkapkan strategi pembelajaran adalah urutan atau pola perilaku dosen atau pendidik untuk dapat mengakomodasi semua variabel pembelajaran secara sadar dan sistematis.